Hello Technolovers! Indonesia dan Prancis menyiapkan draft kerjasama dan rencana alokasi biaya kemitraan di bidang industri pertahanan melalui Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis pada April 2022 lalu. Bakalan tingkatkan kerjasama tuh. Tapi nih, by the way, bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan bahas perbandingan kekuatan militer antara Indonesia versus Prancis. Yuk, langsung saja. Hubungan Indonesia-Prancis adalah hubungan luar negeri bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Prancis. Hubungan tidak langsung dimulai pada awal 1800-an, pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Timur. Sejak tahun 2011, dalam rangka peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis, kedua negara sepakat menjalin kemitraan strategis. Prancis memiliki kedutaan besar di Jakarta, sedangkan Indonesia memiliki kedutaan besar di Paris. Hubungan antar negara menjadi penting karena keduanya merupakan republik yang demokratis dan keduanya merupakan negara besar dengan pengaruh geopolitik yang sangat penting di wilayahnya masing-masing. Prancis adalah anggota kunci Uni Eropa dan Indonesia adalah anggota kunci ASEAN. Hubungan diplomatik antara Prancis dan Indonesia juga merupakan faktor kunci dalam pengembangan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dan antara Prancis dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Kedua negara adalah anggota G20, namun di luar dari hubungan kekerabatan kedua negara. Bagaimana jika kita melihat keunggulan untuk sektor militer? Dari situs Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia, dengan indeks skornya 0,2221, sedangkan Prancis berada di urutan ke-9 dengan indeks skornya 0,1848. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yaitu 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personil angkatan udara, 300.000 personil angkatan darat, dan 75.000 personil angkatan laut. Sedangkan Prancis memiliki 205.000 personil aktif, 35.000 personil cadangan, 175.000 paramiliter, 142.000 personil angkatan udara, 44.000 personil angkatan darat, dan 44.000 personil angkatan laut. Tak heran jika pasukan mereka sedikit. Dari peringkat jumlah penduduk, Prancis menduduki peringkat ke-21, jauh dari Indonesia. So, untuk total prajurit, jelas ya, Indonesia mengungguli Prancis meskipun rankingnya Prancis masih di atas daripada Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke alat tempurnya, yakni sektor udara. Pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Prancis 226 unit. Pesawat serangan khusus, Indonesia 37 unit, sedangkan Prancis tidak ada. Pesawat pengangkut, Indonesia 67 unit, sedangkan Prancis 144 unit. Pesawat latih, Indonesia 128 unit, sedangkan Prancis 163 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Prancis 44 unit. Helikopter militer, Indonesia 176 unit, sedangkan Prancis 438 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Prancis 69 unit. Untuk sektor udara, Indonesia memiliki total 464 alat tempur udaranya dan berada di peringkat 25, sementara Prancis berada di peringkat ke-10 dengan total 1.004 alat tempur udaranya, sehingga sektor udara dipegang oleh Prancis. Next, kita kekuatan darat. Tank, Indonesia 314 unit, sementara Prancis 222 unit. Kendaraan lapis baja, Indonesia 12.008 unit, sementara Prancis 72.676 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Prancis 90. Artileri derek, Indonesia 414 unit, sementara Prancis 12 unit. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Prancis 13 unit. Tanpa dijumlahkan, kalian sudah lihat kan kalau Prancis unggul banyak di bagian kendaraan lapis bajanya. Dan itu yang membuat ia kembali memegang posisi di atas daripada Indonesia di sektor darat. Tapi jangan senang dulu, coba kita lihat sektor lautnya.
sektor laut. Kapal induk, Indonesia tidak ada dan Prancis 1 unit. Kapal perusak, Indonesia tidak ada dan Prancis 10 unit. Frigates, Indonesia 10 unit dan Prancis 3 unit. Kapal korvet, Indonesia 21 unit dan Prancis tidak ada. Kapal selam, Indonesia 4 unit dan Prancis 9 unit. Kapal patroli, Indonesia 202 unit dan Prancis 15 unit. Kapal perang ranjau, Indonesia 13 unit dan Prancis 17 unit. Dari data ini, meskipun sama-sama sedikit, kali ini Indonesia yang unggul dengan total 250 unit alat tempur lautnya dan Prancis hanya memiliki total 126 unit alat tempur lautnya. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran militer Indonesia 8 miliar 800 juta US dollar atau setara 136 triliun 994 miliar rupiah. Sementara Prancis 2 miliar 593 juta 874 ribu 880 US dollar atau setara 40 triliun 380 miliar 147 juta 194 ribu 400 rupiah. Untuk besaran anggaran militer dilansir dari laman GFP, Indonesia menduduki peringkat ke-25, sedangkan Prancis ke-61. Utang luar negeri, Indonesia 400 juta US dollar atau setara 6 triliun 227 miliar rupiah. Sementara Prancis 49 miliar 943 juta 325.500 US dollar atau setara 691 triliun 217 miliar 332 juta 147.500 rupiah. Cadangan emas dan devisa, Indonesia 130 miliar 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2 triliun 26 miliar 888 juta 500 ribu rupiah. Sementara Prancis 156 miliar 400 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun 353 miliar 38 juta rupiah. Keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia 3 miliar 130 juta 470 ribu US dollar atau setara 48 triliun 733 miliar 591 juta 725 ribu rupiah. Sementara Prancis 2 triliun 832 miliar 170 juta US dollar atau setara 43 triliun 53 miliar 515 juta 472 ribu rupiah. Berikutnya kita lihat sektor logistik. Angkatan kerja Indonesia 130 juta jiwa dan Prancis 27 juta 742 ribu jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit dan Prancis 548 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16 dan Prancis 17. Bandara Indonesia 673 dan Prancis 464. Cakupan jalan raya Indonesia 496.607 km persegi dan Prancis 1.053.215 km persegi. Rel kereta api Indonesia 8.159 km persegi dan Prancis 29.640 km persegi. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam, mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak Indonesia 845.000 barrel, sedangkan Prancis 82.000 barrel. Konsumsi minyak Indonesia 1.650.000 barrel, sedangkan Prancis 1.700.000 barrel. Cadangan minyak Indonesia 2.500.000 juta barrel, sedangkan Prancis 1.618.000 juta barrel. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Prancis. Gimana menurut kalian teknolovers? Saingan berat gak tuh Prancis? By the way nih, Indonesia dan Prancis sejak 2021 berkomitmen meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan lewat penandatanganan dokumen Persatuan Kerjasama Pertahanan atau DCA di Paris. Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton.